wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semuanya tentunya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah teman-teman semuanya, jumpa lagi hari ini bersama Bunda Armi. Bunda Armi hari ini akan memperkenalkan literasi kepada teman-teman semua. Nah, literasi hari ini yaitu dengan membaca buku. Nah, siapa di sini teman-teman yang suka membaca buku? Nah, kalau teman-teman yang suka membaca buku berarti dia anak yang hebat. Mengapa Bunda bilang hebat? Karena dengan membaca buku ini banyak sekali manfaatnya. Ayo, apa coba manfaatnya dari membaca buku? Yang pertama, pastinya menambah pengetahuan dan juga wawasan kita, teman-teman. Menambah pembendaharaan kata kita dan juga tentunya melatih daya berpikir dan juga imajinasi kita. Nah, teman-teman semuanya, hari ini Bunda Armi sudah memiliki 3 buah buku cerita. Wow, gambarnya lucu-lucu sekali ya teman-teman. Nah, di sini Bunda perlihatkan dulu ya. Yang pertama itu ada buku cerita anak katak. Nah, penyesalan anak katak. Wah, kira-kira anak kataknya menyesal kenapa ya? Nah, yang kedua yaitu ada cerita kesabaran ulat bulu. Nah, ternyata ulat bulu juga memiliki kesabaran, teman-teman. Nah, dan buku cerita yang ketiga yaitu Mut-Mut. Nah, Mut-Mut semut yang baik hati. Lah, teman-teman semuanya. Nah, hari ini Bunda Ani akan mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan sebuah cerita yaitu penyesalan anak katak. Nah, dahulu kala di sebuah kolam tinggallah anak katak dan juga ibunya. Nah, anak katak ini teman-teman, dia tidak mengindahkan kata ibunya. Dia tidak pernah mendengarkan kata-kata ibunya. Jika ibunya menyuruhnya pergi ke gunung, dia akan pergi ke laut. Nah, kalau ibunya menyuruhnya pergi ke barat, dia akan pergi ke timur. Apapun yang diperintahkan oleh ibu si katak, si anak katak hijau ini tidak pernah mendengarkan. Si ibu katak pun sedih. Dia berpikir, apa yang harus aku lakukan kepada anak katak ini? Kenapa dia tidak pernah mendengarkan seperti anak-anak yang lainnya? Suatu hari, ibu katak pun berkata, "Nak, jangan kau pergi keluar rumah, karena di luar sudah hujan deras. Nanti kau akan hanyut terbawa arus." Si anak katak pun mengejek ibu. Belum selesai ibunya berbicara, si anak katak pun sudah melompat keluar. Dia tertawa dengan gembira. "Hore, hore, banjir! Aku bisa bermain dengan sepuasnya." Tiap hari, ibu katak selalu menasehati anaknya. Tetapi anaknya semakin nakal saja. Ibu katak pun menjadi sedih dan akhirnya jatuh sakit. Ibu katak sakitnya semakin parah. Suatu hari, ketika ibunya merasa tubuhnya mulai lemah, ibunya berkata kepada si anak katak, "Anakku, sepertinya aku akan segera mati. Kalau aku mati, jangan kuburkan aku di atas gunung, tetapi kuburkanlah aku di tepi sungai," kata ibu si katak. Ibu katak sebenarnya ingin dikuburkan di atas gunung. Namun, karena anaknya selalu melakukan yang sebaliknya, maka dia pun berpesan yang sebaliknya kepada anaknya.
Akhirnya ibu katak pun meninggal. Anak katak hijau pun menangis. Ibuku yang malang, kenapa aku tidak mau mendengarkan kata-katanya? Sekarang dia telah tiada. Aku sudah membunuhnya. Nah, anak katak pun berkata, aku akan melakukan apa yang diperintahkan oleh ibuku. Aku akan menguburkan ibuku di tepi sungai. Beberapa hari kemudian, hujan pun turun dengan lebat. Air sungai tempat si anak katak menguburkan ibunya pun akan segera meluap. Si anak katak pun khawatir. Dia takut kalau kuburan ibunya akan terbawa arus air sungai. Oleh karena itu, si katak pun memutuskan untuk tinggal menunggu di tepi sungai. Di tengah hujan yang deras, si anak katak pun menangis. Air sungai, tolong jangan bawa ibuku pergi. Anak katak hijau itu pun akan selalu datang ke sungai ketika ia melihat kalau hujan akan segera datang. Saat itulah sampai saat ini kita selalu mendengar katak hijau yang menangis setiap hujan turun. Baiklah teman-teman semuanya, sekian cerita yang bisa Bunda Ani bacakan hari ini. Semoga teman-teman di rumah bisa terhibur dan juga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Nah teman-teman, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu bahwa kita harus selalu mentaati orang tua dan juga mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Nah, teman-teman di rumah jangan lupakan itu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.